Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat, dilancarkan rezekinya, dan selalu mendapatkan kebahagiaan. Amin, amin ya robbal alamin. Di video kali ini aku mau share bagaimana cara aku budgeting di bulan Maret. Tetapi ini uploadnya itu sudah sangat telat sekali ya, udah hampir di pertengahan bahkan hampir akhir bulan Maret. Tapi sebenarnya video ini aku buat di awal Maret, hanya saja baru selesai editing, baru selesai ngasih suara ini akhir-akhir ini karena ada beberapa kesibukan aku. Harapannya dari video ini itu bisa ada yang diambil manfaatnya untuk teman-teman semuanya. Kalau dibuang tuh sayang rasanya, videonya itu sudah capek-capek membuatnya, apalagi editingnya. Kalau dibuang tuh sangat sayang. Ya semoga saja dari apa yang aku upload ini bisa memberikan manfaat untuk teman-teman yang menontonnya. Nah, anggota keluarga aku itu terdiri dari ayah, ibu, dan 2 orang anak. 1 anak berusia 6,5 tahun, yang balita berusia 20 bulan. Mungkin teman-teman semuanya yang sudah ngikuti video-video aku dari awal itu tahunya aku masih punya 1 anak. Nah, sekarang ini sudah punya 2 anak. Dan sekarang aku akan mulai budgeting lagi karena sudah lama aku tuh nggak upload video, tapi sebenarnya tiap bulannya juga tetap melakukan budgeting, hanya saja tidak dirinci seperti ini, hanya dimasukkan ke dalam dompet pintar, dipisah-pisahkan keuangannya sesuai kebutuhannya itu, dan tidak dirinci seperti dulu-dulu karena punya balita baru melahirkan, habis itu sibuk dengan usaha, jadi aku nggak sempat sama sekali melakukan pengambilan video ataupun editing. Nah sekarang ini aku inginnya itu mulai dari awal lagi, ingin menata lebih baik lagi keuangan aku, dan video-video ini juga sebagai penyemangat aku untuk tetap terus menabung, tetap membatasi pengeluaran yang tidak penting, dan semoga dari apa yang aku upload ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Sebelumnya aku mau ngasih tahu ke kalian semua kalau dulu itu sumber penghasilan untuk keluarga aku itu hanya dari gaji suami, tetapi untuk sekarang sudah bertambah dari hasil usaha aku sendiri, alhamdulillah. Tetapi yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga aku itu tetap dari gaji suami, dan yang dulunya 3.150.000 sekarang sudah naik jadi 3.400.000 rupiah, alhamdulillah. Kemudian untuk pengeluarannya itu aku bagi-bagi. Yang pertama itu khusus kewajiban. Nah, kewajiban di sini itu yang sifatnya tiap bulan memang harus dikeluarkan. Di antaranya yaitu sedekah 100.000, listrik 50.000, PDAM 70.000, dan WiFi 100.000. Lanjut, yang kedua adalah kebutuhan rumah tangga. Di sini kebutuhan rumah tangga yang digunakan dalam sehari-hari untuk seluruh keluarga yaitu belanja bulanan 400.000. Ini sudah termasuk beras, sabun, tepung, gula, minyak, dan lain-lain. Kemudian belanja mingguan budgetnya 500.000. Nah ini aku buat 5 minggu, jadi per minggunya itu 100.000 rupiah, karena ada beberapa bulan itu yang memang 4 minggu dan ada beberapa bulan yang hitungannya itu 5 minggu untuk mencapai gajian berikutnya gitu, jadi aku buat 5 minggu. Kemudian untuk anak yang pertama itu sudah sekolah TKB, pengeluarannya ada susu, ada SPP sekolah, SPP ngaji, kemudian uang jajan untuk anak yang aku budgetkan seharinya itu 5.000, jadi kalau 1 bulan 150.000. Kalau di sekolah itu uang jajannya 2.000, kalau di rumah itu 3.000, dan alhamdulillahnya dia itu baik-baik saja dengan uang jajan segitu. Nah untuk
anak yang kedua itu usianya masih 20 bulan. Pengeluarannya ada susu, pampers, jajan. Nah, jajannya aku samakan dengan kakaknya, Rp5.000 setiap hari, jadi total Rp150.000. Karena kalau lihat kakaknya jajan pasti adiknya ikut-ikutan. Sebenarnya nggak sampai 5.000, tapi kalau ada sisa ya alhamdulillah bisa ditabung. Kemudian yang kelima itu kebutuhan istri atau kebutuhan aku sendiri, itu pulsa dan skincare. Kemudian kebutuhan suami ada uang makan selama di sekolah. Kemudian arisan ada 2, arisan GGD dan arisan RT. Tiap minggunya itu 10.000. Kemudian bensin 2 motor, 1 digunakan untuk berangkat kerja suami, yang satunya untuk ngantar anak sekolah. Kemudian ada bensin mobil 100.000, karena jarang dipakai mobilnya, makanya bensinnya hanya 100.000. Tapi kalau misalkan kurang, itu ambil dari uang tabungan usaha aku. Misalkan mau ke rumah kakek nenek, nah itu ambil uang dari tabungan usaha aku. Nah, total dari pengeluaran aku adalah Rp3.200.000, sisa 200.000. Nah, 200.000 nya ini aku gunakan untuk jalan-jalan 100.000, dan 100.000 nya lagi untuk tabungan tak terduga seperti kondangan atau melayat atau hal-hal tak terduga yang lainnya. Jika di akhir bulan memang ada sisa lagi, itu bisa dimasukkan ke tabungan sinking funds. Nah, teman-teman, gimana? Kalian sudah melakukan budgeting atau sudah berhasil melakukan budgeting tiap bulannya? Nah, aku sendiri tuh merasa dengan melakukan budgeting seperti ini, walaupun tidak tertulis, itu tuh sangat ngefek sekali ke kondisi keuangan aku. Aku bisa jadi lebih ngerem untuk beli hal-hal yang kurang bermanfaat. Walau hanya dengan dompet pintar, kita itu bisa memisahkan uang sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, seperti ini itu. Jadi karena seringnya budgeting ya, jadi hafal untuk ini berapa, misalkan untuk sedekah berapa, listrik berapa, itu langsung aku masukkan ke dalam dompet pintar tanpa harus aku menulisnya tuh, karena sudah hafal seringkali setiap bulannya melakukan budgeting, dan alhamdulillahnya itu selalu ada sisa tiap bulan. Ini uang yang ada di kotak ini hasil dari jualan offline aku. Ada beberapa uang pecahan. Nah, di sini aku mau menukar uang gaji suami dengan uang hasil jualan, karena ada beberapa yang memang butuh uang pecahan. Di sini aku pun langsung memasukkan untuk SPP anak. Aku membuat video ini tuh tanggal 5, dan itu aku sudah melakukan belanja bulanan. Jadi uangnya ini tidak genap 3.200.000, tapi sudah terpotong untuk belanja bulanan, susu anak, pampers, dan lain-lain. Jadi sebelum aku memasukkan ke dalam dompet pintar ini nanti, aku mau merinci beberapa pengeluaran, mulai dari belanja bulanan, kemudian kebutuhan anak, kebutuhan istri, sisa berapa, jadi nanti aku akan rinci. Kemudian sisanya akan aku masukkan ke dompet pintar lagi sesuai tempatnya. Untuk sedekah pun kemarin suami sudah menggunakannya 50.000, jadi sisa 50.000. Kemudian untuk beras itu sudah dibelikan, jadi di sini untuk beras aku kosongi, tidak aku masukkan uang. Kemudian untuk belanja mingguan masing-masing 5 minggu aku kasih uang Rp100.000. Untuk SPP anak tidak aku kasih lagi karena tadi udah aku masukkan ke kartunya. Kemudian ada SPP ngaji 10.000. Nah, ngaji ini sebenarnya itu hanya 2.000 uang listrik, tapi terserah tuh mau ngasih berapa, lebih juga tidak apa-apa. Nah, di sini aku budgetkan 10.000. Jika ada pertanyaan, pernah nggak sih belanja bulanan itu lebih dari budget yang dianggarkan? Jawabannya pernah, tapi
lebihnya itu tidak lebih banyak, tidak lebih dari 100.000. Jadi lebihnya itu akan kurang tuh budgetnya, jadi ambil dari anggaran yang lainnya yang ada sisanya, sehingga dalam 1 bulan itu tetap pengeluarannya maksimal 3.400.000 rupiah. Sedangkan untuk belanja mingguan itu aku belanjanya bukan 1 minggu sekali untuk saat ini. Kalau dulu kan 1 minggu sekali aku belanja 100.000, tapi untuk saat ini untuk bisa menyesuaikan waktu dengan aku kerja di rumah, nah itu aku belanjanya kadang 3 hari sekali, kadang 1 hari, kadang 2 hari sekali, sesempatnya aku untuk belanja. Tetapi totalnya nanti dalam 1 minggu itu maksimal 100.000 rupiah. Jika lebih sedikit, nah itu bisa diambil dari beberapa pos anggaran yang sisa. Seperti ini belanja bulanan di bulan Maret itu aku lebih 1.000 rupiah. Jadi 1.000 rupiahnya ini aku ambilkan dari dana tak terduga, dan ternyata ada juga pengeluaran lain-lain yang sampai 150.000. Nah itu juga aku ambilkan dari uang jalan-jalan dan juga dana tak terduga. Nah bismillah, semoga di bulan Maret ini pengeluarannya tidak lebih dari budget yang dianggarkan. Nah sampai di sini video aku kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Nantikan video aku berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.